mengenai bisnis yang biasanya lagi naik daun pada saat menjelang Hari Raya Idul Fitri, yakni setelah kita membahas tentang bisnis jasa jahit, kemudian di segmen 2 tadi ada bisnis makanan seperti kue kering untuk Lebaran, dan di sini ada juga bisnis yang tak kalah naik daunnya ketika menjelang Hari Raya Idul Fitri ataupun hari-hari raya besar lainnya, yakni ada bisnis parcel. Di sini juga kita akan mencari tahu apakah bisnis parcel di tahun ini terdampak pandemi virus corona sehingga pesanan itu menurun, ataukah malah pesanan itu bertambah naik atau sama seperti hari-hari biasanya. Di sini saya akan mencoba menghubungi salah satu pemilik bisnis parcel yang ada di Kabupaten Jember, Ibu Arin, tepatnya di Kecamatan Sumbersari, Jember. Dan seperti yang kita ketahui, memang parcel ini adalah merupakan kebutuhan beberapa orang menjelang hari raya. Halo. Halo, selamat siang dengan Ibu Arin. Ya, selamat siang, Mbak. Ya. Selamat siang, Mbak Arin. Saya Tias dari FTV Jember Gatekeeper. Ingin berbagi cerita sama Mbak Arin nih, gimana sih pesanan parcel menjelang Hari Raya Idul Fitri, dan seperti yang kita ketahui bahwasanya parcel ini kan memang untuk sebagian orang menjadi kebutuhan tertentu ya Mbak Arin. Mungkin bisa diceritakan. Iya, betul. Iya, betul Mbak Sulis. Mbak Tias ya. Mbak Tias ini jadi kita terima orderan parcel ini udah dari pertama puasa juga udah ada orderan sih. Cuma semakin kesini semakin ramai. Ramainya ini memang sekarang nih Mbak. Iya. Ini udah ramai. Jadi untuk bisnis parcel ini untuk tahun ini masih tidak terdampak untuk pandemi ini tidak terlalu mempengaruhi bisnis parcel ini ya Mbak Arin ya, pesanan tetap banyak, tetap ada terus hingga sampai hari ini ya. Iya Mbak, nggak terlalu sih karena kan kita memang ini ya online ya, untuk pemasarannya via online. Iya. Untuk kapasitas jadi produksinya. Kalau misalnya untuk pandemi, ya pandemi sendiri nggak terlalu ngaruh sih Mbak. Nggak terlalu berpengaruh ya. Iya. Ya, untuk kapasitas produksinya bagaimana Mbak Arin untuk proses produksinya mulai dari pengumpulan isi-isi parcel sampai terbungkus rapi hingga dikirim ke konsumen itu seperti apa? Biasanya kalau ada order tergantung sih Mbak mintanya dia berapa hari. Kalau misalnya dia mintanya kilat ya kita bisa, tapi kalau harga biasanya memang kalau inginnya lebih cepat akan harganya dari order sampai terkemas rapi antara 2 sampai 3 hari sih Mbak. Oh, sampai 3 hari ya Mbak ya? Ya, 2 sampai 3 hari. Kemudian untuk rentang harganya yang ditawarkan oleh Pernik 14 ini dari harga berapa sampai ke berapa Mbak? Kalau untuk harganya sendiri kita fleksibel sih Mbak, karena kan prinsip kita parcelnya sesuai sama request. Rata-rata sih yang masuk sekarang ya antara 75.000 sampai ada 500.000 juga ada Mbak. Dari 75.000 sampai 500.000, jadi ini juga bisa menyesuaikan budget dari konsumen Mbak Arin ya? Betul, iya betul Mbak. Untuk target pasarnya sendiri Mbak Arin, apakah ada target khusus atau bebas siapa saja yang dituju atau seperti apa? Bebas sih Mbak, siapa aja. Cuma kalau kita kan memang untuk pasarnya sih memang kita nembaknya lebih ke menengah ke bawah, karena memang kita kalau untuk bisnis parcel yang menengah ke atas kan di Jember juga udah banyak. Jadi kita memang bikin terobosan, kita bikin parcel yang memang di situ bisa dibeli sama kalangan menengah ke bawah. Makanya kita sediakan parcel-parcel yang harganya nggak terlalu mahal, Mbak. Jadi untuk pasarnya menengah ke bawah Mbak Arin ya. Kemudian untuk untuk event Lebaran ini, apakah ada yang spesial dari parcel buatan Mbak Arin ini? Yang spesial
Sama aja sih Mbak, nggak ada yang spesial. Yang spesial itu tadi sih Mbak, mau request harga berapapun kita bisa. Mau sampai yang termurah pun bisa, mau 50.000 juga bisa. Yang penting sesuai sama budgetnya user masing-masing gitu. Jadi untuk bisnis parcel di tengah pandemi ini menjelang Lebaran memang tidak terlalu berpengaruh ya Mbak ya, pesanan tetap ada. Kemudian Iya Mbak. Pemasarannya juga melalui online, kemudian tidak ada halangan ya Mbak ya, lancar-lancar saja ya Mbak ya. Iya Mbak. Justru pandemi ini sebenarnya semakin banyak sih Mbak pesanan parcel karena kan rata-rata pada nggak bisa mudik. Jadi mereka pada kirim-kiriman parcel atau hampers gitu Mbak. Oh jadi maksud saya dari pandemi ini makin banyak pesanan ya Mbak ya, bukan mengurangi. Iya, karena ya itu. Karena mungkin mengurangi intensitas untuk ketemu, terus yang nggak bisa mudik, nah mereka tuh biasanya kirim-kirim parcel kayak gini Mbak. Oh baik. Baik, terima kasih atas waktu dan informasinya Mbak Arin. Selamat beraktivitas kembali, sukses selalu. Ya, terima kasih Mbak Tias. Ya. Pemirsa, itu dia tadi informasi mengenai bisnis parcel. Kalau di segmen 1 kita sudah membahas tentang bisnis jasa jahit. Kemudian di segmen 2 kita juga sudah membahas tentang bisnis makanan atau kue kering. Di bisnis ketiga ini ada bisnis parcel dan ternyata ketiga bisnis ini tidak terdampak pandemi pada tahun ini. Malah yang saya dapatkan tadi bahwasannya pada Lebaran kali ini orderan itu rata-rata lebih banyak daripada tahun-tahun sebelumnya.